Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas topik dengan judul mulia dengan tauhid, ya. Mulia dengan tauhid. Ya. Tentunya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang masih ada, ya, yang mengajarkan hanya beribadah kepada Tuhan yang esa dengan makna yang sesungguhnya, benar-benar esa, tidak berbilang, ya. Namun benar-benar esa, baik secara zatnya, secara nama-namanya, dan secara sifat-sifatnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara agama-agama yang lain, ya, tidak mengajarkan peribadatan kepada Tuhan yang esa, bahkan juga sebagian dari agama mengajarkan peribadatan kepada makhluk, baik kepada hewan, kepada tumbuhan, atau kepada malaikat, atau kepada para orang-orang soleh, atau bahkan kepada mayat-mayat yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya Islam adalah agama tauhid. Agama tauhid. Maka seorang hendaknya merasa bahagia dan merasa mulia serta merasa bangga ketika bisa berada di atas agama tauhid, agama Islam. Dan seorang berusaha mencari kemuliaan di atas tauhid. Sungguh indah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Nahnu qaumun azanallah bil Islam. Wa mahma btaghaina al-izzata fi ghairihi adzallanahullah." Kami atau kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam, itu dengan tauhid, Maka kapan kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Maka dengan Islam, dengan tauhid, maka Allah akan muliakan suatu kaum. Bahkan kalau dalam level sampai suatu kenegaraan, maka Allah akan muliakan negara tersebut dengan tauhid. Oleh karena sebagaimana kita ketahui, agama satu-satunya yang diterima oleh Allah hanyalah agama tauhid, agama Islam. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Innad dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman bahwasanya, atau Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, kemudian mendengar tentang aku, itu tentang Islam, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa, kecuali dia penghuni neraka Jahannam. Karenanya Nabi SAW di antara dakwahnya adalah menyurati para raja-raja yang non-muslim agar mereka masuk Islam. Nabi kirim surat kepada Raja Heraklius, Kaisar Heraklius. Nabi kirim surat kepada Raja Persia. Nabi kirim surat kepada Najasyi. Nabi kirim surat kepada Al-Muqawqis. Nabi kirim surat semuanya menyeru mereka untuk masuk Islam dan meninggalkan agama kesyirikan, baik Nasara, ya, maupun Majusi. Demikian juga Nabi dakwahi orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah agar mereka masuk Islam, ya. Dan surat yang dikirimkan oleh Nabi kepada Heraklius, ila Herakl azimur Rum, ya, kepada Heraklius, penguasa Romawi, "Salamun ala manittaba al-huda", keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Kemudian Rasulullah berkata, "Aslim taslam", masuklah Islam maka kau akan selamat. Yaitu kalau enggak masuk Islam selamat atau tidak? Tidak selamat.
Aslim taslam. Masuk Islam, kau akan selamat. Kemudian kata Nabi, yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan engkau pahala 2 kali. Karena selama kau Nasrani, ya, kau mencari kebenaran, beramal soleh dapat pahala, dan ketika kau masuk Islam juga dapat pahala. Kemudian kata Nabi SAW, fa in tawallait, kalau kau berpaling, tidak mau masuk Islam, fa innama 'alaika itsmul arisiyin. Maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Al-arisiyin maksudnya adalah para pekebun, para petani, yaitu rakyat dari Heraklius. Dan ini ancaman keras dari Nabi SAW. Bahwasanya Heraklius harus masuk Islam. Jika tidak, karena dia seorang pemimpin, rakyatnya yang masih musyrik, akan dia tanggung seluruh dosa rakyatnya. Qul ta'alau atlu ma qul ta'alau qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Kemudian Nabi sebutkan firman Allah, wahai ahlul kitab, kemarilah menuju satu kalimat yang sama yang kita sepakati, yaitu kalimat tauhid. Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak menyekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Itulah surat Nabi Muhammad SAW kepada Heraklius dan surat-surat yang lain yang diberikan kepada raja-raja yang lain mirip-mirip dengan isi surat tersebut. Namun datang dalam riwayat-riwayat yang lemah, datang dalam riwayat yang sahih ketika Rasulullah kirim kepada Heraklius. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwasanya agama yang tauhid cuma agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yaitu masuk neraka jahanam. Dan sini saya ingatkan kembali bahwasanya di antara ajaran yang sesat dan bahkan merupakan kekufuran adalah ajaran-ajaran orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama adalah sama. Semua adalah sama dan semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga. Ini adalah kesalahan fatal. Kesalahan fatal karena melazimkan menyamakan antara agama tauhid dengan agama syirik. Melazimkan menyamakan agama Islam yang menyuruh kepada tauhid dengan agama yang menyuruh kepada trinitas, kepada penyembahan terhadap Tuhan yang berbilang, yang ganda, menyamakan agama Islam tauhid dengan penyembahan terhadap berhala, ya, terhadap batu, terhadap pohon, terhadap hewan, ya, terhadap orang mati, terhadap orang soleh, maka ini adalah penyamaan yang tidak benar. Adalah penyamaan yang tidak benar. Bagaimana tauhid mau disamakan dengan kesyirikan? Bagaimana Tuhan yang esa mau disamakan dengan makhluk untuk disembah? Maka ini adalah suatu kenekatan yang luar biasa, ingin menyamakan semua agama, Inilah kekufuran. Rasulullah sendiri telah mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku. Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ahlin nar, kecuali menjadi penghuni neraka jahanam. Ya. Karenanya Nabi SAW mendakwahi Yahudi, mendakwahi Nasara, mengirim surat kepada para raja, mengingatkan mereka akan bahaya. Kalau tidak masuk Islam akan tanggung dosa-dosa rakyat. Ini semua adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Rabi' bin Amir ketika berperang kemudian diundang oleh pemimpin orang Romawi, maka dia mengatakan, kenapa kalian kemari? Kata Rabi' bin Amir, dia berkata, linukhrijan nas, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Agar kami mengeluarkan para makhluk dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan pencipta makhluk. Itu dari syirik menuju kepada tauhid. Itulah tujuan kami datang
untuk menghadapi kalian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha hidup di atas tauhid, menjalankan tauhid dan meninggal di atas tauhid. Berusaha merasa mulia di atas tauhid. Bagaimana tidak mulia, dia bangga beriman kepada pencipta alam semesta. Kalau orang-orang lain bangga beribadah kepada hewan, ada yang bangga beribadah kepada nabi, ada yang bangga beribadah kepada jin, ya. Maka kita bangga beribadah hanya kepada penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas tentang kemuliaan yang diraih oleh ahli tauhid. Banyak keutamaan, fadail, kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang diraih oleh orang yang menjalankan tauhid. Di antaranya yaitu baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Saya akan sebutkan beberapa kemuliaan. Tentu kemuliaan sangat banyak, tapi ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Seorang yang bertauhid mulia di dunia dan mulia di akhirat. Adapun kemuliaan di dunia, pertama orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menjalankan tugas utamanya diciptakan di dunia ini. Kita ini diciptakan ada tujuannya. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar bergurau, hanya sekedar main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya sekedar main-main, tidak ada tujuan? Ya. Kata Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan begitu saja tanpa ada tujuan, tidak diperintah, tidak dilarang? Kita diciptakan ada tujuannya. Lihatlah bagaimana seluruh alam neraka jahanam. Kecuali penghuni neraka Kaisar Heraklius, Nabi kirim surat kepada Raja Persia, Nabi. Orang-orang beriman, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas topik dengan judul mulia dengan tauhid, ya. Mulia dengan tauhid, ya. Tentunya Islam adalah siang dan malam. Satu-satunya agama tauhid yang masih ada, ya, yang mengajarkan hanya beribadah kepada Tuhan yang esa dengan makna yang sesungguhnya, benar-benar esa, tidak berbilang, ya. Namun ulil albab, yaitu orang yang cerdas yang menggunakan akal mereka. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang senantiasa mengingat Allah tatkala sedang berdiri maupun duduk. Wa ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka renungkan semua, kemudian mereka mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, sungguhnya kau tidak menciptakan ini semua dengan tanpa tujuan. Batil itu tanpa tujuan. Kau pasti menciptakan semua, pasti ada tujuannya. Lihatlah alam semesta ini, Allah ciptakan matahari ada tujuannya. Allah ciptakan rembulan ada tujuannya. Allah biarkan rembulan di atas orbitnya ada tujuannya. Allah biarkan matahari di orbitnya ada tujuannya. Lita'lamu adada sinina wal hisab, di antaranya agar kalian bisa menghitung tahun, bulan. Kalau matahari terbit enggak ada aturan, rembulan terbit enggak ada aturan, kita tidak bakalan tahu hari dan rembulan. Hari dan bulan dan tahun. Tapi Allah ciptakan semua dengan tujuannya. Tujuan matahari dengan jarak tertentu, dengan kekuatan panas tertentu. Ini semua Allah ciptakan dengan ada tujuan. Ya. Allah ciptakan bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami ciptakan bintang-bintang untuk apa? Untuk menghiasi langit sehingga terlihat indah, dan juga untuk melempar setan. Ya. Wa bin najmi hum yahtadun, dalam ayat yang lain agar mereka bisa dapat petunjuk, bagi pelayan bisa melihat arah bintang. Bintang ini berarti arahnya kemana, bintang ini berarti arahnya kemana. Semua yang diciptakan ada tujuan. Manusia diciptakan, kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Pada diri kalian tidaklah kalian melihat bagaimana organ-organ tubuh kita, masing-masing organ ada fungsinya. Semua diciptakan, alam semesta ini diciptakan ada tujuannya.
Bahkan iblis Allah ciptakan ada tujuannya enggak? Ada, untuk menggoda manusia. Karena memang Allah ciptakan alam semesta ini, manusia di bumi ini untuk diuji. Bahkan Allah menciptakan keindahan di antara bentuk ujian. Kata Allah, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami menciptakan apa yang di atas muka bumi sebagai hiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Untuk menguji kalian, linabluwahum, untuk menguji mereka, mana di antara mereka amal yang terbaik. Nah, kalau semua benda ada tujuannya, matahari, rembulan, bintang, terus kita apa tujuan kita diciptakan? Kita manusia yang diciptakan buat apa? Ternyata ada tujuannya. Harus renungkan. Kita diciptakan bukan cuma sia-sia, Allah iseng-iseng, main-main, ya. Ciptakan kemudian ditinggal. Seperti pernyataan sebagian orang-orang ateis. Orang ateis ada dua. Ada model ateis, strong ateis yang kenceng, yang bilang Tuhan tidak ada. Ada yang ateis malu-malu. Dia bilang Tuhan ada, tapi dia bilang Tuhan cipta, terus Tuhan sudah. Setelah itu Tuhan libur, nggak ada ngurusin lagi. Setelah cipta-cipta dibiarin. Ini namanya ateis malu-malu. Intinya sama saja, Tuhan tidak punya fungsi. Tuhan hanya bikin tanpa tujuan. Dan ini suatu celaan dan hinaan kepada Tuhan. Melakukan sesuatu aktivitas tanpa ada tujuan sama sekali. Nah, apa sih tujuan kita diciptakan? Karena kita adalah makhluk, Allah ciptakan pasti ada tujuan. Sementara matahari, rembulan, bintang-bintang ada tujuan, apalagi kita manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ai illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Itulah tujuan kita diciptakan. Nah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, berarti dia telah menjalankan tujuan dia hidup di atas muka bumi ini. Sejauh mana dia semakin bertauhid, dia semakin merealisasikan tujuan dia diciptakan di alam semesta ini, yaitu semata-mata untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat murka ketika ada orang keluar dari tujuan tersebut. Karena itu tujuan utama dia hidup adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran kenapa syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar karena syirik memalingkan seorang dari tujuan dia diciptakan. Syirik memalingkan, bertentangan, kontradiksi dengan tujuan seorang diciptakan di alam semesta. Harusnya dia mentauhidkan Allah, ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi mengatakan dosa yang pertama adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu kau ibadahi tandingan tersebut sebagaimana kau beribadah kepada Allah, wa huwa khalaqak, padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah semata. Hanyalah Allah semata. Dia sering sampaikan, seandainya ya yang ciptakan kita adalah Allah dan zat yang lain, Allah kerjasama dengan zat yang lain, maka zat yang lain tersebut berhak dan wajib untuk kita ibadahi juga. Tetapi yang menciptakan kita hanyalah Allah semata, maka yang diibadahi cuma siapa? Cuma Allah semata. Ketika ada yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada makhluk selain Allah, maka dia telah bertentangan dengan tujuan dia diciptakan di alam semesta, sehingga itulah menjadikan dosanya dosa terbesar. Menjadikan dosa terbesar. Maka di antara kemuliaan seorang yang bertauhid, dia bersyukur kepada Allah, dia telah menjalankan tugasnya, tugas utamanya. Dia diciptakan di alam semesta, tujuan utama yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syaraf kemuliaan orang yang bertauhid. Pertama, dia buktikan dia sebagai makhluk. Katanya sama antum, apa bukti paling utama kita adalah makhluk? Apa bukti utama kita adalah makhluk? Bukti paling utama adalah kita menyembah yang mencipta kita. Iya enggak? Itulah bukti utama bahwasanya kau adalah makhluk. Saya makhluk, maka saya menyembah penciptaku. Saya buktikan saya ini makhluk. Makanya yang saya sembah cuma penciptaku. Dan itulah tujuan saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan dirimu adalah hamba. Dirimu adalah hamba. Hanya beribadah kepada Rabbul Ibad, sang pencipta hamba. Kemuliaan yang kedua,
Jadi yang pertama tadi kita orang yang bertauhid menjalankan hikmah dia diciptakan, tugas dia diciptakan. Yang kedua, orang yang bertauhid adalah orang yang paling ikhlas, yang paling bahagia, orang yang paling bahagia. Orang yang bertauhid adalah orang yang paling bahagia. Bahwasanya hati ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaannya adalah ketergantungannya kepada Sang Pencipta hati tersebut. Kapan seorang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dan orang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas, yang dia murni melakukan segala aktivitasnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tidak mengharapkan sanjungan manusia, dia tidak mengharapkan pengakuan manusia, dia tidak mengharapkan diketahui oleh manusia, yang dia harapkan yang penting Allah tahu, yang penting Allah ridha. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling bahagia. Maka saya katakan sebaliknya, orang yang paling sengsara adalah orang yang menggantungkan dirinya kepada pengakuan manusia. Dia ingin diakui oleh manusia. Sehingga dia riya, sehingga dia pamer, sehingga dia sum'ah. Orang seperti ini susah untuk bahagia. Karena dia hanya bahagia kalau semua orang memuji. Kebahagiaan dia gantungkan kepada netizen. Kalau netizen memuji maka dia bahagia, kalau netizen mencela maka dia sengsara. Ya. Maka setiap kegiatan yang dia lakukan, dia ingin diketahui oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Orang seperti ini sengsara sebelum melakukan aktivitas, tatkala sedang melakukan aktivitas, dan setelah melakukan aktivitas. Kok bisa? Sebelum melakukan aktivitas dia ingin dipuji, maka dia sibuk. Bagaimana cara bisa meraih pujian manusia? Sibuk, sudah menderita. Yang kedua, ketika dia beraktivitas, dia menyeting segala sarana agar bisa terlihat indah, tanpa celah sama sekali, agar dipuji oleh manusia. Sehingga dia berusaha menyiapkan dengan sebaik mungkin, ya, tim-timnya, semuanya, ya, agar dipuji oleh manusia. Setelah dia melakukan, dia tersiksa menanti kapan dipuji. Kalau enggak ada yang puji, tersiksa enggak? Tersiksa, menderita. Kalau enggak ada yang puji, dia tersiksa. Dia posting ulang, kok belum ada yang like? Dia posting ulang, kok belum ada yang puji? Kenapa dia menanti pujian tersebut? Kalaupun dia dipuji, maka dia bahagia sesaat saja. Karena setelah itu dia kecanduan untuk dipuji berikutnya. Sudah terbiasa. Kalau dipuji, sekali tidak dipuji dia merana dan dia menderita. Maka dia sibuk lagi supaya bisa dipuji lagi. Kalau dia dipuji tidak sesuai dengan harapan, maka dia menderita. Saya sudah persiapan matang, sudah pengorbanan, cuma dibilang jazakallah khairan saja. Padahal saya mau dia bilang Masya Allah, antum Masya Allah, luar biasa, tidak ada yang seperti antum. Maunya demikian, ternyata cuma dipuji apa? Jazakallahu khairan. Maka dia pun menderita. Orang seperti ini menderita. Kalau ternyata ketika dia sudah setting ada kekurangan, dia marah-marah. Nanti gimana kalau orang lihat bagaimana. Dia cari selalu perhatian manusia. Orang seperti ini hatinya, kebahagiaannya dia gantungkan kepada manusia. Dan kalaupun satu dunia memuji dia, belum tentu dia mulia. Adapun orang yang bertauhid, bau melakukan kegiatan, yang penting Allah tahu. Dia melakukan ada kekurangan, dia tinggal istighfar. Dia tahu Allah Maha baik, Allah Maha pengertian. Ya, kekurangannya sudah, dia manusia penuh dengan kekurangan. Hamba Allah penuh dengan kekurangan. Sehingga dia tenang aja. Tidak ada yang puji, dia malah bahagia. Yang penting Allah Maha tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apapun yang kau lakukan dari kebaikan, Allah tahu. Fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah mengetahui. Selesai urusan. Ya, selesai urusan. Maka orang seperti ini paling bahagia. Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hina untuk menanti pujian netizen. Dipuji enggak ada masalah. Kalau Allah sudah puji, selesai urusan. Tidak butuh dengan pujian manusia. Oleh karenanya,
suatu riwayat yang indah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Arab Badui. Kemudian Nabi istirahat, Nabi masuk di rumahnya. Datang sebagian orang Arab Badui, kemudian berteriak, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluarlah, temui kami. Temui kami. Saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Sehingga Allah turunkan firman-Nya menegur mereka, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Allahu ghafurur rahim." Sungguhnya orang-orang yang menyuruh manggil-manggil engkau di luar rumah agar kau keluar temui mereka, kebanyakan mereka tidak berakal. Seandainya mereka bersabar sampai kau keluar, tidak perlu dipanggil-panggil, tentu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ketika ada yang memanggil Rasulullah, mengatakan, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Fa inna madhana zain ya. Wa dhammana syain." Kata dia, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, keluarlah, kami ingin puji engkau. Sungguhnya kami ini kalau sudah muji pasti bagus. Kalau kami mencela pasti buruk. Kalau kami sudah mencela pasti buruk." Jadi orang-orang ini kalau sudah muji pasti diikuti oleh orang. Kalau sudah mencela pasti diikuti oleh orang, dijadikan patokan. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar pernyataan Arab Badui tadi, "Fa inna madhana zain wa dhammana syain." Sungguhnya pujian kami adalah baik, hinaan kami adalah buruk. Kata Nabi SAW, "Dzakallahu azza wa jalla." Yang seperti itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau muji pasti bagus, kalau mencela pasti buruk, cuma siapa? Allah. Adapun manusia sering memuji yang tidak baik, ya enggak? Dan sering mencela yang buruk, ya enggak? Manusia mencela dan memuji dengan hawa nafsu. Manusia mencela dan puji karena ada kepentingan duniawi. Banyak. Ya, artinya ketika kita mencari pujian manusia, yakinlah pujian manusia tidak akan beri manfaat kepada kita kalau ternyata kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengangkat derajat kita sedikit pun meskipun satu dunia memuji kalau ternyata kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau satu dunia mencela dan kita ternyata mulia di sisi Allah, tidak akan menjatuhkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Oleh karenanya jangan terpancing, jangan mengikatkan kebahagiaan kita dengan komentar netizen. Netizen, buat apa kita netizen? Biarin aja ngomong apa. Biarin aja. Yang penting yang kita lakukan sudah benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen, kepada makhluk, tidak ikhlas kepada Allah, maka dia adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas hanya karena Allah, maka dia orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Nah, dia mulia. Orang bilang apa? Cuek bebek. Yang penting sudah benar. Sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu kata cuek bebek ini masih ada nggak zaman sekarang? Masih ada? Masih ada. Gen Z sudah cuek, mungkin nggak cuek bebek lagi, mungkin cuek apa ya? Kalau kita zaman dulu kita bilang apa? Cuek bebek. Malas tahu. Yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Bahagia. Kita bantu orang, ternyata tidak dibilang terima kasih, ya biarin aja. Dia bantu keluarga, bukannya dihormati malah dicela, ya biarin aja. Yang penting Allah sudah tahu, saya bantu mereka bukan minta terima kasih mereka. Saya bantu mereka karena saya ingin sambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang al-wasil, kata Nabi, "Laisal wasil bil mukafi, walakin al-wasil man idza quti'a rahimahu wa salaha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang kalau keluarganya baik dia baikin. Tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah jika dia diputusin sama keluarganya, dia tetap menyambung. Kenapa? Karena dia meskipun dimaki, direndahkan, dia tetap menyambung karena dia melakukannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Apa kata orang-orang beriman? Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah.
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balas budi dari kalian. Kami hanya mencari ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah seperti paling bahagia. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun komentar netizen, cuek bebek. Malas tahu. Bahagia enggak orang seperti ini? Bahagia. Tapi kalau sedikit-sedikit netizen bilang apa? Netizen bilang apa? Repot. Yang like cuma sedikit, sedih. Sedih. Orang ini orang tidak mulia. Yang mulia hanya mengharap ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai para ulama membahas di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mencintai semua yang mencintai karena Allah itulah yang mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan. Semua yang mencintai bukan karena Allah maka itu akan mendatangkan penderitaan di dunia maupun di akhirat. Kita kalau mencintai karena Allah, kita semakin bahagia, semakin mulia. Tapi kalau kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, akan ada penderitaan. Akan ada penderitaan. Ya. Cinta apa saja. Cinta apa saja. Dan betapa banyak orang-orang tersiksa di dunia karena salah mencintai. Dia terlalu cinta kepada hartanya, maka dia sendiri menderita. Menderita. Saking cinta kepada hartanya dia menderita. Berlebihan. Dia tidak mencintai hartanya karena Allah maka dia menderita. Hartanya terlalu banyak, dia takut hartanya hilang. Gelisah. Saham turun sedikit nilainya, mau pingsan. Menderita. Makanya Allah sebutkan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kau kagum dengan anak-anak mereka, dengan harta-harta mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta-harta dan anak-anak mereka. Mereka terlalu cinta sama harta, ternyata harta tersebut yang mereka sudah miliki, yang sangat mereka cintai, namun bukan karena Allah, ternyata menjadi bahan siksaan mereka. Kok bisa tersiksa Ustaz? Iya tersiksa. Capek cari harta tersebut. Kalau karena Allah enggak capek. Punya harta sedekah, punya harta ini, punya harta tidak capek. Karena Allah. Dia punya tekad. Kalau semua karena Allah pasti bahagia. Pasti mudah, pasti ringan. Tapi kalau dia menjadikan harta tujuan utama bukan karena Allah, dia menderita kata Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan harta tersebut. Bagaimana bentuk siksaan? Capek cari harta. Orang sudah pada tidur, jam 2 dia masih rapat. Baru rapat. Pasang strategi. Kalau bukan karena Allah capek. Ada orang sedikit yang kaya selain dia gelisah. Waduh, jangan-jangan kita tersaingi, jangan-jangan gini. Karena harta. Kata Nabi, ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham. Celaka budak harta, budak dinar, budak emas, budak perak. Itu cinta kepada harta berlebihan. Sengsara. Meskipun kelihatannya duitnya banyak, tapi dia sengsara. Simpan uang terlalu banyak, juga gelisah. Aduh, hati-hati, khawatir. Jangan-jangan uangnya ini, jangan-jangan ini. Jangan terus khawatir. Harus jaga uangnya. Uangnya kurang dikit, gelisah. Kenapa untungnya kurang? Biasanya untungnya banyak. Padahal masih untung, gelisah. Sengsara. Sengsara. Apalagi takut dikejar pajak. Waduh. Mengelihatkan uang sedikit banyak-banyak takut dikejar pajak, sembunyikan uang. Sampai gemes. Dia bisa beli mobil mewah enggak bisa beli karena takut kena pajak. Gemes atau tidak? Gemes. Duit banyak tapi enggak bisa dipakai. Simpan uang luar negeri lah di sana. Buat apa itu seperti itu? Pikiran kemana-mana. Pikir perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. 10 perusahaan, 20 perusahaan, 30 perusahaan dia pikir. Masing-masing perusahaan dengan problemnya yang begitu banyak. Kalau udah musim lebaran, pusing mau siapkan THR buat pegawai. Pening. Jadi tersiksa karena hartanya. Yang enggak punya harta, enggak mikirin. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Selesai mati masuk surga. Aman. Kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bilang Allah siksa. Siksa.
mencintai apapun, mencintai istri kekasih, kalau bukan karena Allah pasti menderita. Tapi kalau karena Allah, tenang. Semuanya karena Allah, tenang. Cinta sama mobil bukan karena Allah juga susah. Tergores sedikit hati sakit. Pokoknya semuanya yang bukan karena Allah hanya mendatangkan penderitaan. Mendatangkan penderitaan di dunia sebelum di akhirat. Maka seorang berusaha ikhlas karena Allah, mencintai karena Allah agar dia mulia, ya, dan dia bahagia di dunia. Baik. Di antara kemuliaan orang yang bertauhid, orang yang bertauhid maka dia merdeka dari pengekangan manusia, dia merdeka dari ikatan manusia. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, tauhid, kemudian beliau berkata, min a'zami fadailihi, di antara keutamaan yang paling agung dari tauhid, annahu yuharrirul abda min riqil makhluqin. Dia memerdekakan seorang hamba dari perbudakan para makhluk. Itu dia tidak terbudak, tidak diperbudak sama sekali. Wa ta'alluqi bihim wa khaufihim wa raja'im, sehingga dia terlepas, tidak ada ketergantungan kepada manusia manapun, tidak ada kekhawatiran, pengharapan yang berlebihan kepada manusia manapun. Wal amali li ajrihim, dan juga tidak bekerja beraktivitas karena mereka. Wa hadza huwal izzul haqiqi wasyaraful ali. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya, ini adalah kemuliaan yang tinggi. Ini antara kemuliaan yang paling hebat, seorang tidak tergantung kepada siapapun ketika dia benar-benar mewujudkan tauhidnya. Dia bekerja, dia tidak bilang rezeki saya pada bos saya, tidak. Dia bekerja sebagai pekerja karena mencari rezeki, dia tahu rezekinya di sisi Allah. Tidak tergantung sama makhluk sama sekali. Dia tidak menjilat-jilat manusia, dia tidak ngemis-ngemis kepada manusia, tidak. Makanya Nabi mengajarkan para sahabat untuk mulia, sampai Nabi mengajarkan kepada mereka, alla yas'alunan nasa syai'an. Mereka berbaiat kepada Nabi untuk tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Dan itu Nabi mentarbiah para sahabat agar senantiasa menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar merdeka, tidak bergantung kepada manusia manapun. Ada orang berbuat baik kepada mereka, mereka doakan, mereka balas sebisa mungkin. Dan mereka tahu yang menggerakkan orang itu untuk berbuat baik kepada dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang tidak bertauhid, maka hatinya bergantung kepada wasilah dan sarana tersebut. Taib. Saya tanya sama antum. Kalau antum di rumah, terus tiba-tiba ada supir datang membawa hadiah dari bosnya, kasih uang misalnya 1 miliar, kasih sama antum. Antum terima kasih sama supir enggak? Terima kasihlah supir yang, kalau dia enggak ngantar enggak sampai. Tetapi yang perlu antum terima kasih sungguhnya siapa? Bosnya apa supir? Bosnya. Karena dia cuma disuruh doang, dia cuma sarana. Orang bodoh adalah yang menggantungkan hatinya kepada supir tersebut. Makasih Pak Supir, makasih kalau kau tidak ada kau mungkin uang enggak sampai. Memang benar kalau tidak ada dia uang enggak sampai, tapi yang kasih uang siapa? Bos. Harusnya dia berterima kasih cukupnya. Dia mengakui kebaikan supir karena adalah sarana, tetapi yang sungguhnya harus diakui kebaikannya adalah siapa? Bosnya. Ini kira-kira sederhana contoh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat banyak kenikmatan, kemudahan, dimudahkan pekerjaan, dimudahkan bisnis. Mungkin ada pembeli, kita jualan ada yang beli, ternyata kita yang terima, yang kita syukuri siapa? Yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia tersebut kita disuruh berterima kasih. Tetapi sungguhnya yang membawa kebaikan sungguhnya adalah siapa? Allah. Adalah kekonyolan ketika kita menggantungkan hati kita kepada supir tadi. Ada bos kasih kita kerja, kamu kerja sama saya. Dia kasih gaji besar, terus yang kita pikirkan dia, terus kita gantungkan hati kita kepada dia, seakan-akan kalau tanpa dia kita enggak bisa dapat rezeki. Ini kesalahan besar. Yang menggerakkan bos untuk berbuat baik kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya ahli tauhid dengan yang bukan ahli tauhid. Sehingga orang kalau tidak bertauhid, dia cenderung untuk diperbudak oleh orang lain. Diperbudak oleh orang lain. Maka di antara keutamaan tauhid,
Orang meraih kejayaan yang hakiki, al-izzu al-hakiki wasyaraful ali, dan meraih kemuliaan yang sungguhnya adalah ketika dia bisa memerdekakan dirinya dari segala bentuk ketergantungan kepada manusia. Sudah. Semua orang ketemu enggak mau, ya sudah, apa-apa. Tadi yang lain. Rezeki bukan di tangan kau. Rezeki bukan di tangan engkau. Makanya saya ketemu dengan kawan kemarin dari Aljazair, dia cerita, kami Firanda di Jazair, kami bermula dengan orang dengan memuliakan. Kalau ada tukang, misalnya tukang cat atau tukang perbaiki rumah, kami muliakan dia. Dia datang, kami kasih makanan, kami sapa dengan baik. Tidak ada kami, kerja sana, kerja sana, kerja sana. Itu orang digitukan, dia mau, dia pergi. Dia enggak mau dihinakan. Saya datang kerja, jangan hinakan saya. Dan itu sifat kami secara umum orang-orang Jazair, kata dia. Saya juga belum coba ya. Tapi dia bilang begitu. Dan ini diketahui oleh orang-orang Arab yang lain. Makanya terkadang kami ribut, sebagian kami ribut sama, mohon maaf misalnya sama askar di Masjidil Haram. Kalau kami ditegur, terkadang seorang orang tua kami marah. Kamu kenapa larang-larang saya? Ini masjid bapakmu katanya. Ini masjid Allah. Kadang-kadang mereka, maksudnya tidak mau dihinakan. Sifat mereka tidak mau dihinakan. Dan saya lihat memang tidak ada pekerja di orang Jazair, maksudnya di Arab yang kemudian ngemis-ngemis, nggak ada. Kalau nggak mau dia pergi. Dia punya izzatun nafs. Dia bilang kami kalau di Jazair, di Algeria, kalau ada orang kerja kami sikapi seperti itu. Kami muliakan dia. Yang penting dia kerja baik. Tapi kami tidak ada sedikit menghina sama sekali. Dan mereka kalau merasa dihina sedikit, mereka pergi. Nggak mau. Rezeki saya bukan di tanganmu, pekerjaan saya bukan di tanganmu, enggak. Jadi tidak ada menjilat-menjilat. Ini secara umum, tentunya namanya manusia ada yang tidak baik, tapi secara umum demikian. Enggak mau ya sudah. Enggak mau ya sudah. Masih banyak orang lain. Kalau ngemis-ngemis, menjilat-jilat, ngemis-ngemis. Maka menjadikan seorang diperbudak oleh manusia yang lain. Seorang jangan pernah menggantungkan dirinya kepada makhluk. Siapa yang berharap kepada makhluk, dia pasti kecewa. Kalau dia berharap kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Dia meminta. Kalau Allah tidak kasih, dia tahu itu yang terbaik. Memang bukan rezeki saya. Allah tahu lebih baik buat saya. Ya. Jadi ini diantara kemuliaan seorang yang ahli tauhid, dia merdeka. Tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk manapun, bahkan kepada bosnya pun dia tidak menggantungkan dirinya. Dia bekerja sebagaimana layaknya orang yang terbaik, pegawai terbaik, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja dengan baik karena dia tahu tanggung jawab dia. Dia tahu Allah akan bertanya kepada dia tentang tanggung jawab kerjaannya. Dia amanah bukan karena bos, tapi dia amanah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia muliakan, dia tahu yang buat dia mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keberapa sekarang? Di antara kemuliaan orang yang bertauhid, orang bertauhid adalah orang yang paling sabar menghadapi problematika kehidupan dunia. Ujian-ujian kehidupan dunia. Yang paling sabar orang bertauhid. Karena dia tahu semua yang menimpakan ini semua adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan takdirnya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang musibah menimpa di atas muka bumi ini atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah mengeksekusinya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, ini semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah Allah menimpakan musibah. Entah mengurangi dosa-dosa, entah menambah derajat, atau sekaligus dua-duanya. Dan orang yang bertauhid, ya, dia akan tegar menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan subhanallah, sunnatullah berlaku. Semakin tinggi tauhid seseorang, semakin tinggi ujiannya. Ini sunnatullah berlaku. Orang semakin matang tauhidnya, semakin besar ujiannya. Dan ujian tidak mesti ujian fisik aja, terkadang ujian mental,
ujian hati, ujian banyak. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, man asyadun nasi bala'an, siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah mengatakan al-anbiya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. Namun orang yang bertauhid, dia tahu yang mengatur alam semesta semuanya hanya Allah. Yang menurunkan musibah, yang mengangkat musibah hanya siapa? Allah. Maka dia paling sabar. Dia paling sabar. Paling sabar. Makanya dia tidak terhina. Tapi kalau orang tidak bertauhid, kena musibah sedikit teriak-teriak, ribut-ribut, kemudian curhat di sana sini, rubah-rubah status, hina atau tidak? Hina. Ada masalah keluarga sedikit, bikin status. Gambar profilnya dia ganti. Tahu-tahu gambar ada love terbelah dua. Orang-orang bertanya, ada apa kok love-nya terbelah dua? Gimana ya? Saya tidak mau cerita tapi gimana ya? Akhirnya menghinakan dirinya. Cerita ginilah, nangislah. Ingin semua orang tahu tentang keluh kesahnya. Orang bertahu tidak, dia sabar. Dia tahu semua adalah ujian. Dia semua adalah ujian. Dia tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Yakub alaihissalam, sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku, penderitaanku hanya kepada Allah, dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Orang bertauhid demikian. Nabi pernah ketika diusir dengan dihina luar biasa, diusir dari Taif, dilemparin oleh anak kecil. Dia tetap tegar, dia berjalan saking beratnya ujian tersebut. Dia mengeluh kepada Allah, dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku keluhkan kepadaku lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan ketidakmampuanku. Dia keluh kepada siapa? Allah. Karena hanya Allah yang bisa menghilangkan itu semua. Bukan menghinakan diri dengan cerita sana, cerita sini, bikin status ini, status sana. Tahu-tahu bikin status jengkel sama suaminya. Ciri-ciri suami soleh. Bagus ya. Suami anti begitu, dia aja. Terus dia ganti. Ciri-ciri suami bajingan. Sampai ada suami istri perang-perangan. Satu ciri-ciri suami brengsek, suaminya bikin ciri-ciri istri brengsek. Perang-perang. Yang wasitnya netizen. Sehingga sedikit-sedikit ngeluh di medsos. Jadi bahan ini. Memang orang-orang lihat orang menghina. Kayak gitu, saya kira ternyata. Orang hina. Kalau tauhid, paling sabar dalam menghadapi ujian. Paling sabar. Sakit dia tenang. Sakit dia sabar. Makanya sempat saya baca orang-orang heran sama orang muslim. Orang muslim kalau sakit sabar. Orang muslim kalau sakit sabar. Orang sakit sedikit bunuh diri. Orang bertauhid harusnya sabar. Kalau dia tidak sabar, berarti tauhidnya minim. Tauhidnya minim. Hanya cuma teori tapi tidak masuk dalam hati. Oleh karenanya di antara kemuliaan, meskipun dia menghadapi berbagai macam ujian, dia masih bisa tersenyum. Dan dia tidak perlu cerita kepada orang lain. Ngapain dia mengeluhkan Allah kepada orang lain? Makanya dikatakan, siapa yang berkeluh kesah kepada manusia, dia sedang mengeluhkan Allah kepada manusia. Seakan-akan dia bilang, kenapa sih Allah ginikan saya? Kenapa sih Allah ginikan saya? Dia lapor kepada manusia. Ketika dia begitu, hina atau tidak? Hina. Yang benar kita mengeluhkan manusia kepada Allah. Ya Allah, aku diginikan oleh si fulan. Ya Allah, aku dihinakan oleh si fulan. Ya Allah, angkatlah penderitaanku. Itu yang benar. Mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bertauhid, orang yang paling sabar dalam menghadapi ujian hidup. Dan orang bertauhid, sunnatullah berlaku. Semakin dia bertauhid, semakin banyak ujian hidup.
Taib. Yang keberapa? 5. Di antara mazhar atau hal yang terlihat yang sangat jelas bahwasanya seorang bertauhid orang yang paling mulia adalah dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat menunjukkan bagaimana kehinaan orang-orang yang menyembah kepada makhluk. Sangat terhina. Bayangkan orang datang, kemudian pergi menuju sapi, nunggu sapinya kencing. Setelah sapinya kencing, dia ambil, kemudian dia cari keberkahan. Hina atau tidak? Hina. Khurafat. Orang bertauhid adalah orang yang pikirannya paling logis dan sangat jauh dari khurafat. Dan orang yang tidak bertauhid, pikirannya paling khurafat. Bayangkan, dia pahat batu, kemudian dia sembah batu itu sendiri. Makanya Nabi Ibrahim tegur kaumnya, "Ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Bagaimana kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Padahal yang ciptakan kalian adalah Allah, yang ciptakan perbuatan kalian juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang kalian sembah yang mencipta. Ini kalian bikin patung sendiri, kalian nyembah patung itu sendiri. Gimana? Sangat tidak logis. Tapi kalau setan datang dibikin-bikin logis. Karena begini, karena begini, karena begini. Sapi, bagaimana mau disembah? Sapi, akhi, hewan. Allah ciptakan untuk kita nikmati, untuk kita manfaatkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsumma stawa ila sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh di atas muka bumi ini. Semua muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita agar kita bisa manfaatkan, agar kita bisa bertauhid kepada Allah. Bukan malah untuk kita ibadahi. Tahu-tahu ada yang kasih logika, kita kenapa nyembah sapi? Karena sapi lebih tulus, lebih ikhlas daripada ibu kita. Karena ibu kita kalau nyusui masih berharap kalau kita besar berbakti kepadanya. Tapi kalau sapi nyusuin kita, dia enggak pernah berharap. Dia ikhlas tanpa pamrih. Sehingga dengan demikian, sapi lebih afdal daripada ibu kita. Bukan lebih afdal, lebih bahlul. Coba bikin logika begini, oh iya benar ya, sapi lebih afdal. Gimana kau yang sembah sapi? Nanti monyet lebih afdal. Nanti anjing lebih afdal, tulus. Kalau sudah enggak bertauhid, akal enggak jalan. Akal enggak jalan. Bagaimana kemudian orang-orang ditipu oleh syaitan kemudian menyembah matahari? Menyembah matahari. Dikesankan mataharilah yang memberi kebaikan di alam semesta. Dengan matahari maka tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Dengan matahari ada cahaya sehingga kita beraktivitas. Karena dia melihat manfaat yang besar kepada matahari, matahari disembah. Padahal dia sangat jelas lihat matahari bukan Tuhan. Dia tidak bisa pindah-pindah kalau dia tidak punya kehendak. Kalau matahari punya kehendak kan kadang-kadang dia ngambek, dia tidak terbit. Kadang-kadang dia terlambat, kadang-kadang dia cepat. Tapi dia selalu pada orbitnya menunjukkan ada yang mengaturnya. Harusnya dia berpikir, siapa sih yang ciptakan matahari ini? Itulah yang berhak untuk disembah, bukan mataharinya. Kalau ada istri kita cantik, soleha, baik, terus kita sembah istri kita? Enggak, kita bilang subhanallah, maha suci Tuhan yang mendatangkan saya istri seperti kamu. Yang kita sembah istri kita atau Tuhannya? Tuhannya lah. Tapi emang ada istri kayak gitu? Maksud saya, matahari dia tidak bisa berpindah-pindah, dia tidak punya kehendak, berjalan pada orbitnya. Malam dia hilang. Di mana kita sembah? Tapi setan datang. Itulah sumber kebaikan. Oleh karenanya banyak yang menyembah matahari. Banyak yang menyembah matahari. Termasuk kalau kita baca sejarah Farainah, Fir'aun yang ada di Mesir, kaitan mereka dengan matahari. Kaitan mereka dengan matahari. Sampai kata mereka dalam ada segmen ketemu orang Mesir yang pandai bahasa hieroglif, yaitu bahasa Mesir kuno. Dia bilang Musa secara bahasa hieroglif, bahasa Kipti, bahasa Mesir kuno, Mu itu artinya sungai, Sa artinya anak. Jadi Musa itu anak sungai, itu anak yang ditemukan di sungai. Ramses, Ra adalah dewa matahari, Ses maksudnya manusia, anak, sehingga Ramses artinya itu Fir'aun diduga adalah Ramses II
Atau di antara nama-nama Raja Fir'aun ada yang namanya Ramses. Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 dan seterusnya. Ra, dewa matahari. Ses, maksudnya anak. Jadi anak matahari. Sehingga Raja-Raja Fir'aun dulu merasa bahwasanya dirinya ada keturunan dewa. Keturunan apa? Dewa. Sehingga mau saya, Fir'aun kuno pun mereka nyembah matahari. Jadi banyak orang nyembah matahari. Demikian juga mereka di antara filosofi mereka ketika bikin piramid harus puncak sehingga benar-benar kena cahaya matahari seakan-akan menyatu dengan matahari sehingga dibuatlah bentuk seperti puncak demikian. Ini banyak filosofi mereka. Intinya mereka menyembah matahari. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Karena saat itulah para penyembah matahari sembah matahari. Sebelum matahari terbit mereka zikir pagi. Begitu matahari terbit mereka sujud. Matahari mau terbenam juga mereka zikir petang, zikir syirik. Begitu matahari terbenam mereka sujud. Islam tidak. Islam zikir pagi petang karena Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lilladzi khalaqahunna. Janganlah kalian sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Jadi orang yang bertauhid mulia tidak mau sujud kepada makhluk. Ibrahim ketika ingin menghancurkan patung-patung dia datang, dia lihat patung-patung tersebut banyak sajen. Apa kata Ibrahim? Ala ta'kulun? Patung-patung, kayak tidak makan itu makanan. Ternyata kebiasaan kasih sajen kepada berhala bukan hal baru. Sejak zaman Ibrahim sudah ada juga patung-patung dikasih apa? Kasih sajen. Gimana kau menyembah Tuhan yang kau bilang rizkimu bersumber dari Tuhan, ternyata kau kasih makan Tuhan? Gimana? Coba. Ini Tuhan malah kita butuh makan dari kita. Kalau nggak kasih makan dia marah. Gimana? Apakah pantas kita sembah Tuhan seperti ini? Makanya ketika Allah membantah disembahnya Nabi Isa dan ibunya disembah, kata Allah, kana ya'kulani ta'am. Keduanya makan makanan. Tidak pantas Tuhan makan. Jadi dia butuh kepada makanan. Kehidupan dia tergantung dengan makanan dari pihak luar. Gimana kau menyembah berhala yang kau juga kasih makanan? Tidak berhak disembah. Zat yang butuh makan dari kamu. Pantaskah disembah? Mulia kita mulia. Gimana kita menyembah seperti ini? Gimana kau menyembah patung yang kau pahat sendiri? Sampai saya pernah ketemu ada orang masuk Islam, dia cerita gara-gara apa? Gara-gara dia cerita tentang kawannya. Dia masuk Islam karena sebab lain, dia cerita kawannya. Kawannya masuk Islam gara-gara kawannya sedang nunggu bis atau nunggu mobil, di depan ada tempat pembuatan Tuhan. Terus mobil nggak datang-datang, dia lihat sambil lihat tempat pembuatan Tuhan, ada orang lagi pahat-pahat. Dan ada Tuhan setengah jadi. Tukang pahat ini kurang ajar, dia taruh kakinya di Tuhan setengah jadi baru dia sambil pahat. Maka dia jengkel, kata dia jangan gitu dong, meskipun belum jadi jangan dihina dong. Tetap harus dihormati meskipun masih setengah jadi. Terus dia pikir-pikir, kenapa saya sembah mereka? Itu jadi injak-injak, dipahat. Kalau hidungnya kurang pas, diperbaiki hidungnya. Akhirnya dia masuk Islam. Ata'buduna ma tanhitun. Kalian menyembah patung yang kalian pahat sendiri. Enggak logis. Orang bertauhid mulia. Enggak akan sembah berhala. Akan sembah pohon. Pohon dia datang, dia bersih-bersih ini, taruh sajen, bertapa di situ. Enggak. Gimana mau mulia datang ke kuburan, nangis-nangis, minta-minta kuburan. Kuburan enggak bisa apa-apa. Gimana otak kalian? Minta-minta kepada penghuni kubur. Wahai penghuni kubur, sembuhkanlah aku, tolonglah anakku. Wahai mbah, saya sudah nikah 10 tahun belum punya anak. Kalau mbahnya bisa ngomong, dia bilang, saya juga dulu mandul. Jadi subhanallah. Nanti bikin logika-logika. Minta kepada mayat-mayat. Subhanallah. Orang yang bertauhid mulia. Tidak akan menyembah kepada makhluk yang sepertinya.
apalagi makhluk yang lebih rendah daripadanya. Orang bertauhid mana ada nunggu ada kebo, katanya kebo karomah, kebo barokah, tunggu beolnya. Kalau ada beolnya diambil karena beolnya berkah. Gimana? Beol kebo berkah. Bayangkan saya pernah nonton video ada orang nunggu kencingnya sapi ditungguin. Begitu kencing, diambil langsung dia. Minum. Bagaimana kelihatan ada orang wajahnya bengkak, hidungnya gede, oh ini keturunan dewa gajah katanya. Didatangi sambil orang lagi sakit wajah lagi bengkak-bengkak dibilang keturunan dewa gajah. Datang-datang diusap-usap. Nanti kalau ada orang mukanya mirip monyet, keturunan dewa monyet. Pergi ke Charles Darwin sana, itu keturunan dewa monyet. Jadi subhanallah. Orang Islam tidak demikian, mulia, tidak akan menyembah kepada makhluk. Dia merasa yang perlu, yang hanya boleh untuk kita hinakan diri kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan orang yang bertauhid, ya, di antaranya jika ternyata dia dalam skala nasional, maka Allah akan mendirikan negara untuknya dengan negara yang hebat. Kata Allah dalam surat An-Nur, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka menguasai berkuasa di atas muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan umat-umat sebelumnya juga berkuasa, dan Allah akan menegakkan, mengkokohkan agama yang Allah ridho bagi mereka, agama Islam. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi rasa keamanan dan ketentraman dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini jaminan dan sudah diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tadinya terhina di Mekah, dikejar-kejar, dibunuh-bunuh, sahabat dibunuh, disiksa, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, dibunuh, ibunya Sumayyah ditikam kemaluannya oleh Abu Jahal. Rasulullah hanya mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah janjikan surga bagi kalian. Sampai akhirnya tauhid tetap ditegakkan, akhirnya tegaklah negara Islam. Dari kelompok kecil akhirnya menguasai dunia ketika itu. Luar biasa. Secara logika enggak mungkin, tapi luar biasa. Menegakkan ya tauhid, maka Allah tegakkan bagi mereka negeri. Tapi ini adalah kemuliaan-kemuliaan orang ahli tauhid di dunia. Tentu masih banyak ya. Sekarang kita masuk pada kemuliaan ahli tauhid di akhirat. Ahli tauhid tentu adalah orang yang paling mulia di akhirat. Di antaranya orang yang ahli tauhid, maka dia adalah orang yang paling merasa aman di akhirat. Merasa aman. Karena dia saking bertauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Semakin sempurna tauhid mereka, semakin sempurna keamanan yang dia dapatkan ketika di hari akhirat. Ketika kondisi orang sangat takut di padang mahsyar, menantikan adanya sidang dari Allah, menantikan adanya hisab, mizan, sirat, maka jika dia semakin bertauhid, dia semakin merasa aman. Dan para ulama mengatakan rasa aman ini bukan cuma di akhirat, di dunia pun demikian. Orang yang semakin bertauhid, dia pasti merasa lebih aman.
Makanya Allah berfirman, alladzina ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak rasa takut bagi mereka dan tidak sedih. Mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Itu orang yang beriman dan bertakwa. Benar, orang kalau bertauhid meskipun apapun yang terjadi, memang ada rasa takut tapi tetap rasa amannya lebih kuat. Dia tidak terlalu khawatir tentang masa depan dan apa yang telah berlalu tidak terlalu dia sedihkan karena dia bertauhid. Dia tahu masa depan yang pegang adalah Allah, masa lalu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus semaksimal mungkin dengan tawakal berikhtiar, tapi dia tidak terlalu khawatir tentang masa depan sehingga dia merasa aman. Adapun orang yang kurang bertauhid, dia gimana nanti mikir terus. Padahal masa depan bukan di tangannya. Atau dia terlalu mikir masa lalu, kesedihan yang berlalu, dia mikir terus padahal masa lalu sudah berlalu. Sehingga hidup dia tidak tentram. Jadi orang bertauhid, dia fokus dengan apa yang di depan dia, masa depan dia berusaha, tapi dia tidak terlalu khawatir karena urusan masa depan, urusan siapa? Allah. Mau dia usahakan semaksimal pun, bukan di tangannya. Yang di depan dia adalah itu yang dia bisa garap. Masa depan bukan garapan dia, masa lalu tidak mungkin bisa kembali. Maka dia akan merasakan ketenangan. Dan ini lebih dampaknya lagi ketika di akhirat. Orang bertauhid pasti orang yang tenang. Makanya para ulama mengatakan meskipun di padang mahsyar 50.000 tahun, ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di hari yang dimana rasanya 50.000 tahun. Benar-benar 50.000 tahun. Satu hari tapi rasanya 50.000 tahun. Itu di padang mahsyar. Dan dalam hadis-hadis ketika Rasulullah sebutkan tentang siksaan kepada orang yang menunggak bayar zakat, tidak mau bayar zakat, nyimpan-nyimpan hewan kemudian tidak bayar zakat, nyimpan-nyimpan harta tidak dibayarkan zakatnya, maka hewan tersebut akan menyiksa dia di padang mahsyar. Orang tidak bayar zakat, dia dikasih adab muqaddimah di padang mahsyar. Sebelum di neraka, diinjak-injak oleh hewan-hewan tersebut. Dan dikata Nabi, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Disiksa di hari yang satu hari seperti 50.000 tahun. Jadi di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Tetapi bagi orang beriman cepat. Cepat tidak lama. Tapi ada yang mengatakan seperti hanya waktu asar, cepat. Sehingga tidak merasakan kekhawatiran penderitaan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Jadi ada rasa aman yang Allah berikan. Ya. Tentu hari kiamat dahsyat, meskipun demikian ada rasa aman. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Faza' rasa yang sangat dahsyat pada hari kiamat tidak menjadikan mereka bersedih, artinya mereka lebih tenang karena mereka bertauhid. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di akhirat mereka adalah orang yang paling banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis tentang ampunan Allah bagi orang bertauhid sangat banyak. Seperti contohnya hadis kata Rasulullah SAW, yuftahu, ini di dunia, yuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil isnin wal khamis fayughfaru li kulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Dibukakan pintu surga setiap Senin dan Kamis, pintu surga dibuka. Lalu Allah berikan bonus ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni mereka. Di dunia sudah dapat bonus ampunan. Di akhirat lebih lagi bonus. Di dunia, kalau kita bertauhid saja. Kita tidak istighfar saja, kita diampuni setiap Senin dan Kamis kalau kita bertauhid. Bagaimana tidak? Sampai Nabi mengatakan kalau orang meninggal, ada 40 orang bertauhid, solatkan orang meninggal, maka akan beri syafaat bagi mereka. Dengan syarat bertauhid. Makanya kalau ada ikhwan yang meninggal, cari orang-orang yang bersih dari syirik, suruh solatin. Karena syafaat mereka akan diterima. Karena mereka bertauhid, tidak pakai jimat, tidak ke dukun, tidak pergi ke tukang sihir, tidak percaya ramalan bintang. Ya. Apalagi yang ikhlas, cari 40 orang solatin ibu kita, adik kita. Syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bertauhid. Kalau dia minta, ya Allah, ampunilah mayat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh orang bertauhid dapat bonus ampunan setiap Senin Kamis. Karena kita manusia tidak mungkin luput dari dosa. Kita pasti berdosa. Tapi kalau bertauhid, semakin kuat tauhidnya dapat ampunan. Apalagi di hari kiamat kelak. Makanya Allah berfirman,
eh, apa namanya? Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Ya. Kata Allah, wahai hambaku, ya, jika selama engkau berharap kepadaku dan selalu berdoa kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ma da'autani, jangan doa sama yang lain, doa kepadaku. Ma rajautani, berharap kepadaku, jangan berharap kepada yang lain. Ghafartu laka, aku akan ampuni engkau. Ala makana minka, meskipun dosamu seperti apa, wala ubalin, aku tidak peduli dosamu seperti apa. Syaratnya berdoa kepadaku, berharap kepadaku. Tauhid. Tidak menjadikan harapan pada manusia. Kita kalau kerja, ya kita kerja ingin dapat gaji, tapi harapan kepada siapa? Allah. Jangan gantungan harapan pada manusia. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Selama kau berdoa hanya kepada aku, selama kau berharap hanya kepada aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Jadi ini yang kita harapkan, diampuni dosa. Karena kalau dosa kita tidak diampuni, kita binasa. Makanya ketika dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, ada seorang wanita meninggal. Maka dikatakan kepada Nabi, inna fulanah matat wastarahat. Ya Rasulullah, sungguhnya si fulanah meninggal dan sudah istirahat. Faqadiba Nabi SAW. Nabi marah ketika dibilang wanita ini meninggal dan istirahat. Nabi mengatakan apa? Innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat kalau sudah mati itu yang diampuni. Dari mana kau tahu dia diampuni? Maka jangan memastikan seorang istirahat setelah meninggal dunia. Jangan bilang dia telah berpindah kepada tempat peristirahatan selanjutnya. Belum tentu dia istirahat, mungkin awal azab disiksa. Yang istirahat cuma yang diampuni. Innama yastarihu man ghufira lahu. Kata Nabi, yang istirahat itu yang diampuni. Siapa yang diampuni oleh Allah, dia akan istirahat di alam barzah. Siapa yang diampuni oleh Allah, dia akan mulia istirahat di alam akhirat. Caranya bertauhid. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, selama kau berdoa kepada aku, tidak berdoa kepada selain aku. Wa rajautani, selama kau berharap kepada aku, tidak berharap kepada makhluk. Ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Aku akan ampuni dosa-dosamu, apapun dosamu dan aku tidak peduli. Kemudian di akhir hadis, kemudian berikutnya, ya bani Adam, lau balagat dhunubuka anana samai, thumma astaghfartani, ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau kau punya dosa setinggi awan, kemudian kau beristighfar kepadaku, aku akan ampuni. Kemudian Allah berkata lagi, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani, la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku, itu kau mati dalam membawa dosa sepenuh bumi ini. Qurabul ard, ada yang mengatakan sepenuh bumi, ada yang mengatakan hampir sepenuh bumi. Dosamu sebanyak itu bukan hanya sebanyak buih di lautan, bukan hanya seberat gunung-gunung, sepenuh bumi dosamu. Tsumma la tusyriku bi syai'a, kemudian kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. Tidak ada syirik kecil, tidak ada syirik besar. Hanya murni beribadah, tidak mengharap pujian manusia, tidak mengharap sanjungan manusia, tidak berharap like manusia. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Jadi orang yang bertauhid diampuni dosa-dosanya. Ketika Mu'adz ditanya oleh Nabi, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'adz mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah Rasulullah lebih mengetahui. Kata Rasulullah sallam, haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah kepada para hamba wajib hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Tauhid. Tugas dia diciptakan hamba untuk bertauhid. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Mulia. Paling dapat banyak mendapatkan ampunan pada hari kiamat kelak, dan kalau dia paling banyak mendapatkan ampunan, dia paling istirahat, paling tentram. Yang bikin menakutkan kalau tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan pada hari kiamat kelak. Di antara kemuliaan di akhirat,
adalah orang yang bertauhid. Semakin tinggi tauhidnya, semakin banyak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling banyak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Yang paling bahagia dengan syafaatmu, yang paling banyak mendapatkan bagian syafaat dari Nabi. Syafaat Nabi banyak. Nabi bagi-bagi, namun sebagian cuma dapat sedikit, sebagian dapat banyak. Bagaimana cara kita mendapatkan bagian paling besar dari syafaat Nabi? Dengan paling bertauhid. Ketika Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Siapa orang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Yang paling ikhlas, yang paling bertauhid, yang paling banyak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Susah kalau orang pergi ke dukun, pakai jimat, bergantung kepada makhluk, tawakalnya kepada bosnya, susah. Baik. Kemuliaan berikutnya yang dirasakan oleh yang bertauhid. Orang yang paling bertauhid adalah orang yang paling ringan hisabnya. Semakin sempurna tauhid, semakin tidak dihisab. Kenapa? Karena orang yang paling bertauhid dia senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia selalu mempasrahkan urusannya kepada Allah. Seperti berkata mukmin ali Fir'aun, "Wa ufawwidu amri ila Allah." Dan aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah bercerita tentang 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, Nabi mengatakan mereka orang yang bertawakal. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Suruh orang lain ruqyah, mereka enggak pernah. Tawakal sama Allah. Mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan karena mereka bertawakal kepada Allah. Mereka tidak percaya sama tatoyur, tidak kaitkan nasib dengan burung, dengan suara, tapi mereka kaitkan nasib mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka dalam segala urusan mereka bertawakal kepada Allah. Seperti ini tidak dihisab. Kenapa tidak dihisab? Rahasianya karena dia sudah serahkan urusan sama Allah. Ya Allah, kau yang urus. Kalau Allah yang ngurus, ngapain saya dihisab? Wong yang ngurus siapa? Allah. Saya dihisab kalau saya ngurus. Ketika seorang sudah murni menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah tidak menghisab dia lagi. Kalau mau dihisab, ya Allah hisab dirinya sendiri. Logikanya demikian. Maka semakin dia sering menyerahkan urusan kepada Allah, dia semakin tidak dihisab. Kalau totalitas dia bertawakal, dia tidak dihisab. Kenapa? Karena dia sudah serahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, ini hanya kemampuanku. Aku hanya berusaha. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Selalu berdoa kepada Allah. Makanya ikhwan, saya nasihati diri saya, kemana-mana sering berdoa. Itu menunjukkan tawakal. Naik kendaraan berdoa, mau safar berdoa, pulang dari safar berdoa, mau masuk suatu negeri berdoa. Sehingga kita selalu berdoa, dan doa adalah bentuk tawakal kita kepada siapa? Allah. Serahkan urusan sama Allah. Semakin orang bertauhid, semakin bertawakal, maka semakin ringan hisabnya. Kalau tawakalnya totalitas, dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang hisab gampang, hisab itu ngeri. Akan ditanya oleh Allah, kenapa begini, kenapa begitu, dari mana? Tanya duit, dari mana duitmu? Terus kemana duitmu? Bingung jawabnya. Tidak usah kita tanya dagang. Tanya kita haji saja, dari mana visamu? Bisa jawab. Kalau visanya enggak benar, bingung. Zalim sama orang enggak pakai visa begituan. Kalau ditanya sama Allah, bingung. Itu ibadah padahal. Hisab tuh enggak enak, susah. Maka kalau semakin bertawakal sama Allah, semakin sedikit hisab. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang masih ngantri-ngantri, Assalamualaikum, duluan ya. Harus sering bertauhid, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli tauhid, maka mereka juga diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih? Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang berhak untuk beri syafaat hanyalah ahli at-tauhid. Ya. Kalau tidak ahli tauhid gimana bisa beri syafaat? Beri syafaat. Dia berhak mendapatkan syafaat dan dia juga mungkin bisa beri syafaat dengan izin Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Rasulullah syafaat mencakup orang-orang pelaku dosa besar. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun saya punya doa pasti dikabulkan, saya tidak minta di dunia. Saya ingin dikabulkan di akhirat. Ya. Syafaatan di ummati ya. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Saya tunda doa saya supaya dikabulkan di akhirat sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatku. Syafaatku ini akan mengenai, kata Nabi, na'ilatun insyaallah, akan mengenai insyaallah siapa saja, siapa yang meninggal dari umatku tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi semakin orang bertauhid, semakin dapat syafaat yang banyak. Dan dia juga kalau minta, ya Allah izinkan saya beri syafaat kepada kawan, kepada keluarga, dia bisa minta sama Allah. Kalau dia bertauhid, mungkin Allah kasih izin dia untuk beri syafaat kepada orang lain. Untuk meninggikan derajat, atau untuk mengeluarkan dari neraka, atau supaya tidak masuk neraka. Ini syafaat yang mungkin terjadi pada hari kiamat kelak. Dan ini bentuk pemuliaan Allah kepada ahli tauhid. Demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Saya pegawai BUMN yang sudah memenuhi syarat mutasi. Tapi karena enggak punya ordal, orang dalam, proses mutasi saya belum jelas. Saya sudah berusaha menempuh jalan yang benar. Apakah boleh saya menyogok untuk mengambil hak saya tersebut? Kalau memang itu hak antum, boleh. Setelah antum menempuh jalan yang benar-benar syar'i, antum berusaha, antum kalau bisa lapor, jangan sedikit-sedikit sogok. Itu jalan terakhir. Supaya kalau antum dihisab oleh Allah, antum bisa bilang saya sudah menempuh segala cara, tidak ada jalannya kecuali menyogok. Maksud saya antum bisa coba ke atasan, coba bilang atas, coba aja. Siapa tahu Allah kasih. Kita enggak tahu. Berdoa sama Allah, siapa tahu hatinya terbuka. Hari itu dia lagi tidak ingin disogok, siapa tahu. Makanya usaha dulu. Kalau udah enggak bisa, boleh. Boleh. Karena hukum asal sogok dosa besar. Ketika kita memberikan ar-rasi wal multashi finnar, atau la'anallah ar-rasi wal murtashi. Allah melaknat orang yang beri sogok dan yang menerima sogok. Dan orang menerima hadiyatul ummal gulul. Kalau ada pegawai pemerintah menerima pemberian gratifikasi dari masyarakat atau dari pegawai yang lain, itu gulul, dan gulul itu dosa besar. Gulul itu dosa besar. Ngeri. Makanya kalau bisa harus sogok jangan besar-besar, seminimal mungkin. Supaya orang itu disiksa sedikit, enggak banyak-banyak, kasihan. Tapi harus berusaha dulu. Kalau enggak bisa baru berusaha dulu. Saya sholat di subuh di masjid pesantren dekat tempat tinggal saya yang merutinkan zikir setelah subuh dengan cara satu orang memandu bacaan di depan. Zikir dilafalkan sesuai sunnah. Apakah boleh saya selalu mengikutinya? Kalau tujuannya kata Imam Syafi'i berpendapat, ini diantara pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya zikir setelah sholat disir, tidak dijahar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dia hanya mengatakan boleh dijahar, adapun hadis-hadis Nabi, Imam Syafi'i menjelaskan. Kalau nggak salah dinukil oleh Imam Nawawi. Dan saya tulis dalam buku saya, Ajaran Mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Imam Syafi'i mengatakan, adapun hadis-hadis Nabi yang datang Rasulullah berzikir dengan keras, tujuannya adalah untuk mengajari. Oleh karena jika seorang imam merasa makmumnya sudah paham, kembali lagi kepada sir. Tapi kalau merasa makmum belum paham-paham, boleh terus dikeraskan agar makmum bisa belajar. Kalau tujuannya untuk mengajari, seorang imam sengaja mengeraskan beberapa waktu supaya orang terbiasa, setelah itu dia sir lagi, itu maka tidak mengapa, karena tujuannya untuk mengajari. Wallahu a'lam bishawab. Kepada siapa ditujukan doa Allah maghfiril muslimin wal muslimat? Hanya ngaji salaf atau semua orang? Semua orang lah. Selama dia masih muslim, dia terkena doa ini. Siapa orang muslim? Orang muslim yang bersyahadah.
syahadatain dan tidak melakukan pembatal keislaman. Hukum asalnya semua teman ini muslim. Orang semua sini muslim hukum asal. Semua yang ditarakan ini orang muslim. Kecuali dia kafir, dia muslim. Orang kalau pakai jimat masih muslim, masih. Orang zina masih muslim. Selingkuh muslim tapi terancam neraka. Jadi kalau kita berdoa muslimin semua muslim saudara kita. Dan kita dianjurkan memberi salam kepada muslim. Mau pelaku dosa besar juga muslim. Dia kafir kalau keluar dari Islam. Mohon doa Ustaz, anak saya ingin kuliah di Islam Madinah agar dimudahkan Allah. Antum orang tua berdoa semangat ya. Berdoa kepada anak-anak dengan tulus. Semoga menjadi anak yang soleh dan bisa diterima di UIM. Ingin menanyakan tentang amanah harga diri. Bagaimana jika ini terkait dengan orang kafir? Apakah kita akan dipertemukan akhirat kelak untuk dihisab? Iya. Siapapun yang kita zalimi, hewan, manusia, kafir, mukmin, kita akan dihisab, akan disidang. Kita zalimi kucing, kita akan disidang. Ada urusannya di akhirat. Bukankah ada wanita masuk neraka gara-gara menyiksa kucing? Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang hatta mata sampai mati. La hiya at'amatha, tidak dikasih makan, wala hiya tarakatha ta'kul min khashishil ard. Tidak dibiarkan cari makan sendiri sampai mati. Masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Kucingnya muslim atau Nasrani? Kucing hewan makhluk dizalimi akan masalah. Sama manusia. Tidak ada kata dalam hadis, tidak ada seorang pun masuk neraka kecuali selesai urusannya dengan seorang dari penghuni surga. Enggak ada yang masuk neraka. Muslim atau kafir, sebelum dia masuk neraka harus selesai urusannya dengan seorang mukmin. Terus Ustaz buat apa? Kalau kau zalim sama dia, transfer pahala sama dia, apa fungsinya? Mengurangi siksaannya di neraka. Dan mengurangi jatahmu di surga. Jadi jangan zalim kepada siapapun. Kita nipu, ya orang kafir kita tipu. Enggak boleh. Ustaz orang kafir, kita beli gorengan 10, kita bilang cuma 3. Enggak boleh. 7-nya kau dihisap nanti. Enggak ada. Harta orang kafir haram, enggak boleh kita zalimi. Yang halal harta orang kafir kalau dia kafir harbi, perang sama kita, jangankan hartanya, darahnya pun halal. Tapi kalau kafir bertetangga, Nabi dulu sama orang Yahudi belanja-belanjaan, tidak nyolong harta orang Yahudi. Nabi saja dikasih titipan sama orang Quraisy, waktu Nabi mau hijrah, Nabi kembalikan. Padahal mereka mau bunuh Nabi dan mereka musyrik, Nabi kembalikan. Emang dulu Nabi datang ke pasar Yahudi nyuri-nyuri? Enggak, Nabi bayar. Jadi yang halal itu cuma orang kafir yang mau bunuh kita. Itu dia darahnya halal, hartanya halal. Jadi jangan zalimi siapapun. Tidak boleh zalimi hewan, tidak boleh zalimi orang kafir. Dan ajarin anak-anak jangan zalimi hewan. Saya bilang anak saya suka nangkap bunglon dia taruh. Saya jijik. Saya bilang, "Dek, nanti kalau bunglonnya ditangkap kasih makan enggak?" "Kasih lebih." "Awas kalau mati lo bahaya lo. Mending lepas aja." Terus dia datang lagi, saya habis sholat dulu, bunglonnya udah enggak ada. Saya tertuduh, "Abi lepasin ya?" "Enggak." Lepas sendiri mungkin. Jadi anak-anak pun kita harus ingatkan, jangan zalim kepada siapapun. Hewan pun jangan zalimi. Kalau hewan saja tidak dia zalimi, mudah-mudahan manusia lebih tidak menzalimi. Bagaimana kita menyikapi orang yang terlalu banyak pantangannya, terlalu banyak pamalinya ya? Nabi dulu anti pamali. Bahkan Nabi ngelawan arus yang sedang berlaku. Contoh, dahulu di zaman Nabi orang-orang bilang siapa yang menikah dengan wanita bulan Syawal akan sengsara wanita tersebut. Nabi nikahi Aisyah bulan Syawal. Anti mainstream katanya. Nabi lawan arus. Orang bilang siapa yang tidak boleh
berumrah di bulan Dzulqa'dah karena sudah mau bulan haji. Nabi justru suruh orang sahabat umrah di bulan Dzulqa'dah. Nabi lawan itu orang yang berkeyakinan seperti itu. Untuk menunjukkan bahwasanya cuma khurafat. Cuma khurafat. Makanya di sebuah kota di Jawa, ada kota di situ, mereka meyakini kalau nikah bulan Syura itu sial. Maka pada hari itu, bulan Syura itu banyak tempat-tempat pernikahan yang murah karena nggak ada yang mau sewa. Kawan-kawan yang sunnah justru nikah pada bulan-bulan tersebut karena lagi murah. Bagaimana hukumnya jika pengajar sering mangkir? Mangkir itu apa? Hah? Nggak datang. Oh, emang dipanggil mangkir. Mangkir itu singkatan pasti ya? Mangkir itu apa singkatan dari apa? Hah? Nggak hadir ya? Iya, nggak hadir. Sehingga jam pelajaran punya sering kosong ketinggalan pelajaran. Ya dia zalim, dia makan gaji haram, mendolimi mahasiswa santri kecuali dia punya uzur syar'i. Kalau uzur syar'i lapor sebelumnya sehingga ada yang ganti atau kalau uzur syar'i nggak ada masalah. Tapi kalau sering mangkir, sering malas ya ini repot hari kiamat. Bagaimana hukum seorang laki-laki yang lebih senang dinafkahi istrinya? Wah. Ya semuanya senang lah kalau dikasih uang sama istri. Istri lebih kaya, kasih terus ya. Laki-laki punya tanggung jawab. Bukan bagi istrinya kaya kemudian dia bersandar kepada istri, nggak boleh, dia harus kerja. Laki-laki punya izzatun nafs, punya harga diri. Saya suami, saya kerja. Kalau yang penting kasih makan. Sayang kau makan dari hasilku. Kau mau kasih saya motor terserah kau, tapi kau makan dari laki-laki malu lah, masa itu malu. Waktu kecil minta uang sama mama, sudah gede minta uang sama istri. Malu. Punya rasa harga diri, kerja, janganlah. Padahal dia masih muda dan sehat. Bahkan untuk memberi ke ibunya saja harus sembunyi-sembunyi dari istrinya. Ini janganlah. Istri punya hak nafkahi istri. Dia semampunya, sisanya kasih orang tua. Malulah, malu masa istri yang nafkahin kita, malu. Bolehkah mengambil ilmu belajar dari seorang praktisi pendidikan dan pengasuhan yang sedang menjalani pengobatan didiagnosa mengalami isu mental health terkait kejiwaannya? Kalau kejiwaannya mengganggu ilmunya, mengganggu, punya dampak terhadap siswa dan siswi, maka jangan. Kita melihat kemaslahatan umum. Jika tidak, mungkin kejiwaan tapi tidak mengganggu, maka ini yang lebih tahu dokter tanya, apakah mengganggu keilmuannya, mungkin dia salah mikir, salah ngomong, suka ngelindur, suka ngawur, atau mengganggu terhadap mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi, santri-santriwati, maka jangan demi kemaslahatan sampai dia baik dulu. Tapi kalau tidak mengganggu, dia kadang-kadang agak lupa tapi dia bisa lihat buku, oh ya begini, tidak masalah. Tapi memang saya tidak tahu penyakit ini. Tapi melihat kita juga tidak menzalimi orang, justru dia sakit, terkadang dia butuh biaya untuk hidup. Ya, lihat, tanya sama dokter, ini pengaruhi anak-anak enggak secara mental. Aduh, pertanyaannya bagus tapi saya tidak bisa jawab. Dulu saya masih remaja pernah melakukan kesyirikan. Apa saya mendapat syafaat? Insya Allah bertobat. Bertobat kepada Allah. Yang penting waktu mati tidak syirik. Sahabat juga dulu banyak syirik. Bukan cuma antum aja. Di antara amanah yang sebutkan adalah amanah dalam memberi pendapat. Apakah boleh kita menyembunyikan pendapat karena khawatir muncul fitnah? Enggak tahu ya, ini maksudnya gimana. Maksudnya kalau kita punya pendapat yang kita pilih, ya itu selama itu. Maksudnya amanah itu pendapat kalau kita bilang ini ada pendapat begini, yang bilang ini. Artinya kita ketika menisbahkan harus benar. Adapun tidak semua permasalahan kita harus sampaikan semua pendapat ulama, enggak, kecuali memang dibutuhkan. Oh, ini ada masalah khilaf. Kalau enggak perlu ya enggak usah. Apakah wafat dalam keadaan tersenyum
Atau wafat dalam keadaan tersujud merupakan suatu wafat? Mudah-mudahan. Kalau senyum enggak. Senyum ini enggak ada dalil bahwasanya kalau senyum berarti apa? Nah, senyum itu kan suasana wajah belum tentu. Ya, kita hanya mudah-mudahan baik. Nanti ada pendeta wafat tersenyum, katanya pendeta husnul khotimah, repot. Kita nggak tahu. Jadi ya, mudah-mudahan baik aja. Husnul khotimah itu meninggal dalam kondisi beramal soleh. Itu husnul khotimah. Mohon nasihat Ustaz agar bisa menundukkan menjaga pandangan. Siapa menyumbar pandangan dia menderita. Semakin diumbar semakin menderita. Kalau dia belum menikah menderita, apalagi sudah punya istri lebih menderita. Kapan dia mau pandangan maka istrinya semakin jelek, itu sudah pasti. Kapan mau pandangan istrinya semakin jelek, dia semakin kelezatan, kenikmatan terhadap istrinya semakin dicabut. Dia semakin tidak berhasrat sama istrinya, dia semakin kecanduan melihat yang haram-haram. Sehingga dia hidup sengsara dengan istri yang tidak dia cintai. Di antara penderitaan hidup bersama istri yang tidak dia hasrati. Menderita. Jadi kalau dia tundukkan pandangan, dia akan sayang sama istri, tertarik sama istri, dia bisa melakukan hasrat, dia bahagia. Maka itu berbanding lurus dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Belum masalah dosa. Dosa lain kali. Orang kalau sudah kecanduan melihat dia tidak, maka sekarang sehari 1 jam, 2 jam, malaikat catat terus. Kalau sudah 1 bulan, 2 jam sehari, 60 jam. Kalau setahun, berapa? Nanti dibuka hari kiamat, malu. Ya. Terus orang beristighfar, bosnya dia menundukkan pandangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kasus kemarin. Nyata ini saya ditanya. Ada orang bercerita tapi nyata ya. Istrinya mengadu karena suaminya belajar agama, bahkan jadi imam di masjid, tapi berapa kali ketahuan lihat yang tidak-tidak. Terus setelah itu istrinya maafin. Terus suaminya mau poligami. Mau poligami karena dia sudah tidak berhasrat sama istrinya. Dia terlalu berfantasi dengan apa yang dia lihat. Ini kan ngaco. Terus bilang sunnah poligami. Bukan sunnah, kau taubat dulu baru poligami. Kau sendiri kayak begitu. Tidak akan pernah bahagia. Kalau ngelihat gitu-gitu gimana akan cari lagi akan pernah puas. Banyak orang kalau berzina dia tidak akan pernah puas. Zina mata juga demikian. Maka bertakwa kepada Allah hanya buang-buang usia pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Mana pertanyaan yang mau bunuh diri? Kemarin enggak ada. Kemarin ada pertanyaan katanya, Ustaz saya mau bunuh diri, sebelum saya mau bunuh diri saya mau tanya dulu. Mungkin sudah sembuh ya. Mudah-mudahan saya khawatir dia sudah bunuh diri, mudah-mudahan enggak ya. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.